Wow, apa yang membuat perbedaan antara stasiun MRT di Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok? Wah, langsung aja nih gue ngajak Positive People, kita akan reaction bersama, lihat bersama. Lalu, apa perbedaannya? Langsung aja, jangan lupa di subscribe Wow Channel, karena yang wow-wow bakal ada di sini. Terima kasih nih buat yang udah subscribe. Ya, yang pertama ini adalah stasiun MRT di Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta. I take picture this moment in the weekend, so Ini lagi menuju peron. Ini adalah stasiun yang layang ya, stasiun layang, bukan yang underground, jadi ke atas seperti itu pasti. Ini penampakan suasana peron MRT Jakarta. Ini ya MRT-nya saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah di dalam stasiun, di dalam stasiun lagi, di dalam kereta ya, di dalam kereta, dan ini udah masuk di jalur underground, jadi udah gelap kanan kirinya karena ini di bawah tanah seperti itu. Keluar, 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 keluar. Yes. Bersiap untuk tap out alias keluar dari stasiun. Area berbayar ya, masuk keluar area berbayar. Langsung kita ternyata pindah ke Manila, Filipina. Baru aja tap in. Ini di mana menuju peron. Antrian menggunakan eskalator. Stasiun Bundia di Manila, Filipina. Ini gue datang langsung, asik. Akhirnya ke Manila juga, gitu. Setelah penasaran dengan Filipina, sangat. Ya emang ya sama. Nah, ini salah satu suasana di MRT ini, karena seperti tram dia kan agak sambungan-sambungan gitu. Terus ini dia tuh kayak di bawah, bukan di bawah tanah ya, di kayak di ini, pokoknya kayak gitulah. Jadi samping-sampingnya ada tembok gitu biar pagar gitu biar nggak bisa lihat. Ayala Station, Ayala. Berarti sebenarnya ngikutin ya, mereka keluar lewat kemana kita keluar ikuti aja. Ya, kita harus keluar dari MRT. Tarifnya berapa ya? Teri lagi ini pagi-pagi ya, karena kebanyakan gue ambilnya di suasana pagi biar dapat momen suasana rame, orang-orang berangkat kerja, pulang kerja misalnya kayak gitu. Oke, kita tap out tuh kartu MRT ini dia. Kartu ini multi trip gitu lah. BIP namanya, BIP ya. Nah, kita udah pindah langsung ke Malaysia, Kuala Lumpur gitu. Ada mesin tiket, terus ini ada lagi ya. Tenang aja. Rapid, My Rapid gitu ya, kartunya My Rapid. Touch and Go, My Rapid Touch and Go. Gue gak ngerti namanya sih sebenarnya My Rapid atau Touch and Go gitu.
Ini udah beda stasiun dari stasiun sebelumnya. Stasiun Bukit Bintang. Ini underground ya, kereta underground. $12 ada. Keluar juga ke atas. Ingat sebelah kiri untuk standing, sebelah kanan untuk mendahului. Putrajaya itu ke atas atau ke bawah sih? Ke bawah. Platform 3, wow, di bawah sekali. Oke. Ya, eskalatornya mati. Akhirnya kebagian Tangga karena salah satu eskalatornya tuh mati ya, yang ke atas. Jadi udah kita naik tangga. Semangat kita semua. Wah, penuh. Kita nak kemana nih? Kan kita dari nah kita nak ke pasar seni. Oh, berarti sini. Kita pindah langsung ke Bangkok, Thailand. Wow. Langsung masuk aja. Begini suasana MRT di kota Bangkok, Thailand ya. Saudi Cup, Saudi Hub. Keluar MRT kota Bangkok, agak dicepetin speednya. Ini jam-jam pagi ya, orang-orang emang mau berangkat kerja gitu, jadi emang rame. Ini masih naik nih, menuju keluar dari MRT di Bangkok. Yes, ini connecting ya langsung dengan, wow, masih ada ini. Connecting ini dengan apa ya, stasiun berikutnya.
itu nyambung dengan BTS Skytrain gitu positive people. Nah sebelum kita bahas gitu teman-teman, ada yang tahu apa sih perbedaannya gitu ya dari keempat MRT yang ada di 4 kota Asia Tenggara tersebut? Ayo boleh dijawab dulu gitu sebelum kita ngomong, boleh atau ada yang dalam pikirannya apa kayak 5, 4 ini terkait fasilitas 3, 2, 1. Mungkin sama jawabannya adalah eskalator. Yap benar. Kalau kita ngebandingin antara Jakarta dengan 3 kota lainnya yaitu Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok adalah soal eskalator, di mana Jakarta ini hanya disediakan 1 eskalator, sedangkan di 3 kota tersebut MRT ini memiliki eskalator ini 2 lah paling nggak untuk naik turun seperti itu. Jadi ada yang penumpang untuk naik, ada yang turun, dan pastinya nggak ketinggalan tangga-tangganya. Jadi di samping LRT eskalator itu pasti ada tangga, atau enggak kalau nggak ada tangganya di situ berarti ada tangga untuk akses daerah lokasi lain gitu. Intinya seperti itu. Tapi itu tadi perbedaannya tuh kontras banget, bahwa kalau kita mencoba di sana, di luar itu ya itu memiliki 2 eskalator. Bahkan tadi nih yang di Kuala Lumpur dan Bangkok itu, yang Bangkok lah ya terakhir yang kita lihat itu, dia itu eskalatornya bahkan sampai pintu keluar, sampai kita keluar ke mana gitu ya, maksudnya sampai dia benar-benar keluar, baru yang di ujung itu ada tangga dikit seperti itu. Jadi karena emang jauh banget ya misalnya seperti itu, jadi dikasih eskalator, tapi tetap ada tangga seperti itu kan. Tangga juga pilihan, maksudnya untuk darurat dan sebagainya, nanti juga biar ada tangga untuk yang bisa digunakan seperti itu positive people. Nah, kenapa menurut gua ini bukan soal manja-manja dan sebagainya, tapi eskalator ini menurut gua salah satu hal yang penting. Pertama adalah tangga MRT itu tuh tinggi banget, baik yang underground maupun yang layang gitu. Jadi kayak tinggi banget bos gitu, kayak aduh gitu. Dan terus kalau kita menggunakan transportasi publik itu kan kita banyak jalan kaki gitu ya. Biasanya kan setelah sampai MRT gitu kan pengen sedikit ada bantuan lah ya, sedikit ada kemudahan gitu ya. Terus dengan harus menaik turuni tangga yang tinggi-tinggi kayak gitu kan, kayak astagfirullah, aduh capek banget gitu kan. Apalagi misalnya kalau yang di Jakarta itu kan cuma 1, misalnya pas kalau kita kedapatan tangganya lagi naik, kita mau turun kan kayak oh my god gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapat ya pas mau turun eskalatornya turun, ya alhamdulillah gitu. Tapi kan tadi di kota-kota lain tetangga sebelah itu tuh emang disediakan gitu kan, disediakan untuk naik dan turun, dan itu tuh useful banget gitu loh, useful banget. Jadi kayak ya emang mungkin kalau emang orang lagi mau jalan naik tangga ya nggak apa-apa, tapi kan nggak semua orang dalam posisi prima, dalam posisi fit gitu. Apalagi misalnya banyak yang buru-buru juga, lagi pulang kerja udah capek, energinya udah terkuras, terus kayak naik transportasi publik dia udah jalan dari kantornya, terus harus jalan lagi, terus harus meniti tangga-tangga, anak-anak tangga yang luar biasa itu. Jadi kayak menurut gue tuh dengan disediakan 2 eskalator ini sangat membantu lah pastinya. Kecuali emang jadi gini lah, pasti ada orang dimana posisinya tuh nggak selamanya dalam posisi fit ya, dalam artian nggak selamanya dalam posisi semangat. Pasti ada posisi dimana dia capek banget, lelah banget, nggak mood lah dan sebagainya gitu. Nah gitu. Nah terus kalau misalnya MRT Jakarta baru, nah justru MRT Jakarta itu baru kan harusnya dia kan udah studi banding ke beberapa negara gitu, harusnya bisa melihat negara-negara lain sebenarnya seperti apa. Terus bahkan Manila yang udah lama nih memiliki MRT juga, kalau kita lihat stasiunnya yang udah terlihat usang seperti itu, terlihat seperti itu ya, tua ya stasiun di Manila. Tapi dia emang udah memikirkan eskalatornya naik turun gitu, ada 2 eskalator naik turun seperti itu. Jadi sebenarnya eskalator ini useful banget lah gitu buat orang-orang yang menggunakan transportasi publik, karena emang kalau yang orang mobilitas dari transportasi publik itu udah capek loh, udah transit gitu kan. Misalnya kalau yang di Bangkok itu kan dia misalnya mau transit, nah dia naik itu kan, kalau dia naik tangga terus gitu sampai atas, gemper itu kaki dia gitu, sampai yang ada sampai kantor dia pingsan. Belum lagi dia nanti naik BTS misalnya dan sebagainya. Aduh kayaknya udah gitu ya lumayan. Tapi ya itu, tapi mungkin bagi yang
pengen kardioan kayaknya udah naik turun tangga terus. Tapi kan ya itu harusnya dikasih pilihan untuk yang lebih useful seperti itu menurut gue sih, positive people gitu. Tapi tadi kalau dibandingkan dengan 3 kota lainnya, sebenarnya yang gue masih oke banget nih sesama MRT Jakarta adalah banyak petugas-petugasnya yang masih fresh gitu, rapih gitu kan ya, muda-muda gitu kan ya. Jadi kalau misalnya berangkat kantor pagi atau pulang ini terus disapa petugas-petugas yang fresh dan muda-muda tuh kayak jadi semangat juga ya. Oke, gimana kalau menurut positive people? Dan pastinya ini hanya sekedar ini ya, berbagi aja pengalaman gitu. Dan kalau nggak salah di MRT Jakarta tuh ada yang 2 eskalator di mana ya, di Bundaran HI kalau nggak salah, yang gate Jepang itu, gate kedutaan Jepang, kayaknya di situ ada 2 eskalator. Tapi kebanyakan stasiunnya itu hanya menggunakan 1 eskalator gitulah. Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Salam persaudaraan untuk seluruh Asia Tenggara. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Wow Channel. Wassalamualaikum.